Lanjut, Terus si lanjut. Eci ini Muni, tiba-tiba apa? Muni, kamu memberitakan Injil kemana aja? Ke alam semesta, ke seluruh alam, ke seluruh makhluk. Ada biawa, ada babi, ada anjing, semua aku injilin. Banyak yang masuk. Kamu Injil udah kamu baptis belum? Kan kalau firmannya kan beritakan Enggak, Injil dan baptislah, udah dibaptis Yesus tidak belum? pernah membaptis, Yesus malah dibaptis. Dan dibaptis itu dari kata baptizo. Baptizo itu adalah istilah untuk pertobatan di dalam iman Yahudi. Baptizo itu kan bahasa Yunani. Ibunya waktu 40 hari untuk berpikir ulang. Iya. Nah, jadi karena saya bilang, apalagi yang mau kamu tunggu? Tadi kamu udah lihat Pak Yonatan Purnomo mengatakan seluruh kitabnya orang Kristen itu tidak dikanon. Apalagi coba mana dia, terus saya tanya dong, Kristen mana yang paling pertama kalau memang Kristen agama yang pertama? Apa yang pertama sekali? Katolik bilang mereka yang pertama, Ortodok bilang mereka yang pertama. Saling baku hantam aja dulu mereka. Artinya saling klaim pertama sekali itu semua tuh ya. Saya minum vitamin dulu, bismillahirrahmanirrahim. Mampu menyatakan bahwa Al-Qur'an itu terdistorsi dan bercampur dengan perkataan manusia. Dan yang kemudian adalah Al-Quran itu terbukti secara ilmiah tidak memiliki kontradiksi, bahkan disampaikan dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-82. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah walajadu fihi ikhtilafan katsiran. Allah menyatakan seperti itu bukan hanya sekedar klaim, tapi 1400 tahun tak ada yang mampu mencari tahu Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Dan kehidupan, ya, ain aisba el haab ela darki. Tidak mungkin seorang itu sampai kepada Allah kalau tidak melalui Nabi Muhammad. Begitu. Oh, tafsirannya begitu. Ini bukan tafsiran, Kak. Ini bacaan. Bacaan. Itu bacaan bahasa Ibrani yang salah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau menafsir, Siapa yang bilang itu salah atau siapa yang tahu kalau itu salah? sebetulnya yang menyatakan kalau baik. itu salah atau siapapun Makanya. yang menyampaikan kebenaran tersebut itu siapa sih gitu? Makanya, karena orang-orang Kristen ini tidak dididik dari kecil berbahasa Ibrani, teman-teman ini kan dari kecil itu diajarinya, jadi sabar Kak,
Jadi yang teman-teman, Muslim diajarin dari kecil itu bahasa. kami mah dari kecil diajari berbahasa Arab. Kami diajari ya suratul Fatihah, diajari tata cara sholat. Nah, masalahnya orang Kristen ini nggak pernah diajarkan bahasa asli Yesus. Makanya saya mendapatkan kasih karunia untuk belajar bahasa Ibrani sehingga saya menyampaikan kepada teman-teman Kristen bahwa Yesus beragama Islam, bukan beragama Kristen. Ya, boleh kiranya kakak Boru suatu saat dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih dan Begitupun dipulihkan dengan menjadi kamu. pribadi. Semoga kamu bisa dijamah Tuhan. Saya sudah dijamah, Kak. Saya sudah dijamah. Makanya saya mengikuti Yesus. Kamu melampaui Tuhan tahu? Loh, saya tidak melampaui Tuhan, Kak. Saya sudah dijamah Yesus. Karena saya mengikuti Bahwa agama kamu Yesus, sudah yaitu dijamah agama oleh Islam. Tuhan. Kamu udah melampaui Tuhan, nggak boleh loh. Loh, saya sudah dijamah. Buktinya saya menjadi pelaku Kamu firman. langsung ngobrol dengan Tuhan kalau kamu udah dijamah gitu. Nah, boleh kiranya Boru ditangkap, dijamah Tuhan, Kamu yang dilawat seharusnya Tuhan, ditangkap, dilawat. dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Amin. Kakak Boru itu mau lihat godang. Ada lagi itu yang mau ditanyakan? Nggak ada. Nggak ada. Yakin itu? Yakin. Hah? Sok itu Karena bertanya aja lah. Kalau itu saya tanya pasti itu nggak bisa jawab. Selama aku belum benar-benar, kalau di dunia apalah di dunia, kita bisa ngomong apa aja di dunia ini, benar nggak? Ya kalau Yang kita sudah cari mau sumber-sumber dari mana, mau tahun berapapun itu, kalau itu belum kebenaran, kita nggak akan tahu itu kebenarannya sampai Baik. kita benar-benar ketemu dengan Tuhan, benar nggak? baik, sekarang saya tanya sama itu. Itu menurut Yesus yang kita sayangi, menurut Yesus yang kita cintai, ya. Kehidupan kekal itu bisa diperoleh dengan cara apa? Menurut Yesus, saya tanya menurut Yesus. Kehidupan kekal ini bisa kita dapatkan dengan cara apa menurut Yesus? Silakan, Kak. Sini, Kak. Lihat sini, jangan lihat komen. Baik, Kakak. Saya tanya sekali lagi nih ya. Tahu. Yang Bagaimana? diajarkan di agama. Saya bukan pendalam agama. Saya bukan pendalam agama. Katanya singer Kakak ini. Pasti kan sering dengar khotbah pendeta. Saya singer, tapi Iya. bukan berarti saya pendalam agama seperti Nah, kamu. makanya saya harus menyampaikan. Saya mengikuti ajaran agama saya aja. Baik. Ya, semua agama Baik, mengajarkan yang baik, bener nggak? Baik, oke. Semua agama mengajarkan kita yang Iya, baik, saya paham. hal yang positif. Saya paham, saya paham. Jadi kalau soal mendalam-dalami siapa yang benar, siapa yang benar, siapa yang salah Baik. itu nggak perlu Baik, gini tahu aja. menurut saya. Saya tanya nih, menurut Saya hanya ajaran menjalani Kakak, baik apa yang Kakak, itu diajarkan agama saya yang baik itu aja. menurut ajaran itu, cara kita memperoleh hidup yang kekal itu dengan apa? Menurut ajaran itu, Banyak apa? kasih. Di mana ayatnya itu? Dengan kasih kita memperoleh hidup yang Saya kekal itu sudah di mana? bilang berkali-kali, saya bukan pendalam Alkitab atau agama. Saya hanya mengikuti yang baik dari agama ajarannya. Baik. Diajarin Maksud- untuk kasih, untuk saling memberi, untuk rendah hati, untuk Coba tidak. kasih, coba. Itu tolong aku boleh Banyak. minta satu permintaan nggak? Coba nyanyiin 9 buah roh. Tadi bagus suaranya. Silakan. Nggak mau. Baik, ini saya kasih tahu ajarannya ya. Nih Kak, Aku nggak akan percaya ajaran-ajaran manapun. Selama agamaku yang aku jalani sekarang gini, Kak. adalah baik-baik Saya aja. hanya menyampaikan apa yang tertulis di dalam ayat Alkitab. Saya tidak menafsir, saya tidak mengubah-ubah. Nih Kak, baca nih Yohanes 17 ayat ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenali Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi, kalau kita mau memperoleh hidup yang kekal, satu syaratnya. Yang pertama, menjadikan Tuhan yang benar yaitu Allah. Dan kita harus percaya kalau Yesus adalah utusan Allah, bukan adalah Allah, bukan. Itu Yohanes 17 ayat ketiga. Kalau kita mau memperoleh hidup yang kekal, Kamu di sini syaratnya seakan-akan memaksakan bahwa bukan Tuhan memaksakan, Yesus saya hanya itu menyampaikan, Tuhan. Kak. Nggak, Saya hanya harusnya menyampaikan. Kamu di situ menekankan, jangan dong, nggak boleh dong. Saya nggak Sekedar, memaksa. udah, kalau Saya nggak menurut memaksa. seperti itu sekedar gitu. Baik,
Nah, inilah teman-teman ya. Jadi teman-teman Kristen ini meskipun dia pelayan Tuhan, tapi pemahaman Alkitab memang minim. Makanya saya belajar ke gereja-gereja itu Selama saya banyak sih. melakukan yang baik-baik, ya udah. Saya nggak seperti pendalam Alkitab, pendalam ini, pendalam ini. Baik. Musuh terbesar umat Kristen itu adalah perkataan Yesus itu sendiri. Musuh terbesar umat Kristen itu adalah ucapan Yesus itu sendiri. Itu Yesus menurut kamu. bukan menurut Alkitab. Yesus itu nabi, malah dibilang Tuhan. Itu menurut pandangan kamu. Ya sudah, nggak apa-apa. Mudah-mudahan malam ini menjadi malam yang terindah sehingga suatu saat menghantarkan kakak mendapatkan kebenaran yang hakiki, yaitu dinul Islam. Amin. Enggak dong. Iya, ini sekarang enggak, tapi suatu saat insya Allah kalau Allah berkehendak. Amin. Saya hanya berdoa kebaikan loh. Saya berharap berdoa kebaikan, bukan memaksa. Ya, itu. Enggak. Ya nggak apa-apa sekarang bilang enggak. Ya cewek kan begitu. Enggak, Makanya ternyata Yesus mau. itu tetap Tuhan saya tetap cinta Iya, itu sama kan Tuhan terjemahan, saya, Kakak. yaitu Tuhan Yesus. Iya sekarang, tapi suatu saat kalau Allah berikan hidayah, Loh, udah nggak nggak jadi boleh Tuhan. dong kamu Oh nggak menyatakan boleh itu. hidayah, kok nggak boleh? Kan kamu seakan-akan memaksakan, benar saya berdoa bukan memaksa. Saya kan berdoa nih, saya ulangi ya. Ya, Boleh kamu kiranya udah itu mendoktrin. baru nainggolan Ya, suatu saat dijamah Tuhan. Nah, berarti suatu saat Saya nggak kamu memaksa, saya hanya menyampaikan. Saya tidak memaksa, saya hanya menyampaikan. Baik, itu. intinya Ya, gimana? jalani kepercayaan masing-masing aja ya, Iya, emang dari dulu begitu. dan lakukan kebenaran. Udah itu aja. Siap. Nggak usah ribet mikirin dunia inilah. Nah, inilah teman-teman ya, musuh terbesar umat Kristen ini Yesus sendiri, ucapan Yesus. Baik, Boru, terima kasih ya Boru. Itu. Kalau mau tanya-tanya DM saja, sudah saya follow ya. Goodbye. Tuh, teman-teman ya. Jadi musuh mereka ini terjemahan. Musuh mereka ini adalah terjemahan itu sendiri, jederkan. Ini ya, ini cocok waktu yang cocok ini buat si Rifa nih. Mana Rifa ini? Rifa. Habis, Bang. Tapi suaranya bagus memang ya dia. Suaranya kayak artis. Pak Indra, terima kasih. Beta, terima kasih sudah bergabung. Tuh teman-teman ya, musuh utama mereka ini bukan umat Islam. Musuh mereka ini adalah kitabnya sendiri. Bahkan singer gereja saja nggak paham ayat Alkitab. Ini singer loh. Singer itu orang yang nyanyi, yang memimpin lagu rohani, nggak ngerti ayat Alkitab. Sepanjang perjalanan saya menyusuri setiap gereja, memang ya teman-teman ya. Jadi kalau saya ke gereja itu dulu, mereka itu cuma khotbah 1 ayat 2 ayat. Jadi pendalaman Alkitab ini memang nggak pernah expert. Kenapa cuma 1 ayat 2 ayat? Yang dibaca ayatnya itu saja. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Saudara, saya masih ingat. Saya masih ingat intonasi kalau pendeta itu sedang berkhotbah. Saudara-saudara yang terkasih, bilur-bilur darahnya telah menebus dosa-dosa kita, saudara. Wahai yang letih, lesu, dan berbeban berat, datanglah kemari. Ada sukacita, ada damai, sejahtera, haleluya. Gua masih ingat itu. Gua masih ingat. Ya, dulu kan nggak ada HP online ya. Kalau sekarang kan mau cari ayat gampang. Dulu mah pendeta yang nyiapin. Saksi dulu gua pernah di gereja, ada orang Kristen namanya Tasya. Tanya, bener nggak dulu gua pernah di gereja? Pernah gua. Jadi gua itu nggak berbohong. Ada saksi hidupnya. Ngapain sih gua berbohong? Ya. Darah muda
darahnya para remaja. Oh. Silakan on cam, Ibu, Bapak. Oke. Silakan. Oke. Ya. Ya. Silakan, Pak. Oke. Apa? Assalamualaikum. On cam, bukan assalamualaikum, saya minta on cam. Iya, tunggu, sabar. Enggak, on cam dulu baru assalamualaikum. Iya. Kabur, bobok. Silakan on cam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda Kristen atau Muslim saya tanya? Oh, saya Muslim. Kristen. Waalaikumsalam. Nah, tuh Kristen. teman-teman ya, di dalam ajaran Kristen ini boleh berdusta dalam segala hal. Saya tanya, apa agamamu? Muslim. Berubah jadi Kristen. Saya tanya sama kamu. Kristen. Baik, saya tanya sama Anda. Ya, saya tanya sama Anda. Ya, kenapa Ya, kan? Anda mengucapkan salam kepada saya? Saya tanya. Oh, di bahasa Arab, orang Kristen di Arab Enggak. menggunakan Saya bahasa- tanya, bahasa- baik. Saya tanya sama Anda. Baik. Sekarang saya tanya begini. Bolehkah di dalam kitabmu mengucapkan salam kepada saya? Boleh apa enggak? Apa yang salah? Coba sekarang ada Bible-mu apa enggak? Sekarang Ada saya mau Bible-mu tanya apa begini, enggak? Saya mau Sabar tanya dulu, brother. Saya mau tanya. Brother, Brother, jangan kabur, saya jangan kan kabur. tamu di sini. Jangan kabur. Justru karena Anda Bukan tamu, begini, Anda nggak boleh. saya dulu. Justru karena Anda tamu, Anda nggak boleh mengintervensi dan menekan saya. Ya, Oh, saya jadi akan, Anda saya, mau- jadi saya, begini. Jadi- saya jadi akan menghargai mau Anda bertanya kalau sama saya Anda begitu. menghargai saya. Ya, saya Oh. tanya sama kamu. Di dalam Oh, Bible-mu gantian ya, adakah gantian ya, ayat? ya. Sabar dulu. Gantian nanya ya. Sabar, iya, gantian. Baik. Di Ya. dalam Bible-mu boleh enggak seorang Kristen mengucapkan salam kepada saya? Oke, di dalam Bible tidak ada perintah larangan jangan ucapkan salam kepada siapapun, nggak ada. Oke, sekarang Sekarang baca. saya, Ada sebentar, Bible-mu enggak sekarang saya? Sebentar, Ada Bible-mu apa enggak? sebentar, sebelum- Saya buktikan. Ya, sebelum dia- Saya ya, buktikan sebentar, kamu sebentar. mengatakan, Sebentar, barusan di dalam Bible-mu tidak ada larangan untuk mengucapkan salam Sebentar kepada orang dulu. lain. Sekarang Iya, baca. sebentar. Saya dulu, Yohanes saya mau 2 nanya Yohanes dulu. 1 nomor 10 dibaca. Saya mau nanya dulu. Ya, kau nanya dulu. Kita selesaikan ini. Segar-segar. Sebentar. Kita selesaikan ini dulu. 2 Yohanes 1 ayat 10. Dasar si borat. 2 Yohanes 1 nomor 10. Kau baca sebentar dulu di dulu. situ. Borat Tagarang. Bujang Inam. Bodat. Gak mau ganti ya nih Bujang Inam. Bodat. Jadi pelan-pelan kalau Anda mau bertanya, saya nggak masalah. Tapi ya step by step. Bujang Inam. Ntar aku lihat di YouTube nih. Benar. Ya ya. Ya apa? Di ilustrasi channel Sunnah Nabi di YouTube itu fakta kelakuan nabimu. Kau tonton enggak? Boleh dalil. Itu aja. Ini bisa boleh gua disampaikan. tanggapi, Dalil. boleh gua tanggapi. Dasar bodat. Belum apa-apa kabur lu dasar bodat lagadang. Bujang Inam. Ya. Gimana sih cuma ngomong gitu doang. Naik tuh ngomong, selesaikan. Baru ngomong udah sunnah. Cari pendetamu, cari debater Kristenmu yang paling hebat debat dengan saya. Online ayo, offline ayo. Dasar borat. Baik teman-teman, ini aku cerita nih sebelum kita naikkan ya. Jadi kemarin saya dan Uniriva disupport oleh Mesia untuk menghadiri seminar yang diadakan Dr. Yunatan Purnomo. Di mana judul daripada seminar tersebut adalah kontroversi kanonisasi Alkitab
dan Injil Yohanes. Nah, itu. Dan bedah buku Injil Yohanes. Baik. Ketika saya bertanya, Ardiansah bertanya, Rifa bertanya, bubuk itu Pak Dr. Yonatan Purnomo. Nggak bisa jawab. Dan sayangnya, hak siarnya itu, saya kan sudah bawa tripod tuh, sudah bawa HP untuk ngerekam, itu nggak boleh. Karena hak siarnya hanya AWF dan Dr. Yonatan Purnomo. Kalau misalnya nanti, ini mudah-mudahan di-upload. Karena kalau di-upload blunder itu. Kalau di-upload blunder. Jadi Yonatan Purnomo itu pas ketemu Unirifa ngeh dia. Wah, ini Unirifa ya? Iya. Pas ketemu saya dia masih menerka-nerka. Sini siapa ya? Kok kayak dengar suaranya kok pernah, ini siapa ya? Karena saya yang di YouTube, saya yang di TikTok ini berbeda dengan saya kenyataan. Kalau kenyataannya ternyata berbeda. Apalagi waktu itu saya kepalanya botak. Ini siapa gitu. Yonatan Nandar, Pak. Oh my God. Yonatan Nandar. Iya, Pak. Loh, kok beda? Namanya juga dunia pertiktokan, Pak. Orang yang tanpa kumis bisa jadi kumisan. Orang yang jelek bisa ganteng. Orang yang jelek bisa cantik. Oh, begitu. Ya. Saya tahu Anda. Tapi kok beda ya? Ya, beda lah, Pak. Itu dunia pertiktokan ada jenggotnya. Baik. Nah, setelah acara selesai, Ustadz siapa ya? Pak Edi Prayitno itu ngajak saya sama Unirifa. Sama Bang Ardiansah juga diajak, cuma Bang Ardiansah sama keluarganya jadi nggak bisa ikut. Bang Nandar, Uni ada orang murtad katanya. Hah? Ada orang murtad? Iya, dia orang murtad itu, teman-teman. Dia lihat seminar ini. Ada orang murtad. Iya, Pak Edi, kenapa orang murtad itu? Iya, kita disuruh ngasih wejangan, kasih nasihat gitu ya. Akhirnya saya lapar itu, sama Unirifa tuh lapar, kita belum makan itu. Ya sudah, ditunggu di kafe. Kita akhirnya menuju sebuah kafe dekat SD Muhammadiyah 4 Surabaya, itu ada kafe di situ. Saya, Unirifa, ada Fahan, ada Pak Edi Prayitno dan kawan-kawan itu ke situ. Ada seorang wanita masih usia 20 tahun. Ya. Murtad dari Islam. Pertama karena pacaran. Murtadnya, ingat ya, ini gua bilang nih ya. Kalau Anda punya anak didekati oleh orang kafir, jangan mau. Iman itu harga mati. Dipacari oleh Cindo, murtad. Sekarang sudah putus, tetapi tetap Kristen. Ibunya nangis, tolong dong kasih ini. Wah, saya di situ, Unirifa ya. Unirifa kan lebih bagus tuh cara penyampaiannya dari secara psikologisnya itu kan. Wah, hebat Unirifa tuh ngomong was-wesos. Oke. Ada Pak Edi nambahin, saya juga nambahin. Oh, di Islam Yesus Nabi katanya. Tapi dalam Kristen Yesus Tuhan. Kata saya, kamu sudah pernah baca Alkitab enggak? Saya taunya Yesus Tuhan. Saya kasih sama dia nih. Matius 21 nomor 11. Coba kamu baca. Pokoknya kita gantian nih sama Unirifa. Jadi kita menginsapkan orang yang sudah murtad itu pelan-pelan dari ayat Alkitab. Nah, kebetulan kan saya bawa kitab Yunani. Saya sodorkan juga nih kitab Yunani. Coba ini kok ada ayat tambahan. Wah, pokoknya itu yang tadinya kasih saya kesempatan 40 hari katanya. Saya pikir-pikir dulu ya. Iya, 40 hari kalau masih hidup. Sedangkan umur tidak ada yang tahu. Jangan begitu, gas saja. Pokoknya saya dan Unirifa ini kita ini teman-teman, aku baru pertama tuh mengeluarkan segala kemampuan kami agar orang murtad ini kembali ke Islam. Alhamdulillah itu. Setelah dicecar, kalau tahu kan Unirifa ini kan retorikanya bagus. Kalau Unirifa ini nggak pakai ayat Alkitab. Kalau Unirifa ini pakai secara
mental psikologisnya di ini dulu, dihantam dulu sama dia. Sama Uniripa di ini dulu. Nah, setelah Uniripa selesai, baru gua hantam pakai ayat Alkitab. Yesus Nabi, Yesus punya Tuhan. Wah, segala macam lah. Original teks gua tunjukin. Wah. Terus dia bilang, saya itu sebetulnya udah ragu terhadap Kristen. Aduh, senang kami semua di situ udah lega banget. Ini serius ya, tapi nggak bisa di waktu itu nggak kita rekam gitu kan, karena nggak boleh. Saya sudah ragu terhadap Kristen, tapi masih ada yang mengganjal. Apa tuh yang mengganjal katanya? Saya pernah didatangi oleh Yesus katanya. Gondrong. Ya dia ini atau penampakan di langit dalam mimpi itu. Untung waktu itu gua ingat dengan hadis yang sahih. Man ro'ani fil manawi faqad ro'ani. Siapa yang melihatku di dalam mimpi, itu maka benar aku. Fa inna syaitana la yatamasalubi. Karena setan tidak mampu menyerupai aku, memisalkan aku. Dek, aku kan panggilnya Ade karena usianya 20 tahun. Anaknya cantik lumayan ya. Kak gua bilang, kalau ada orang yang bermimpi bertemu dengan Yesus kah, Ibrahim kah, itu jangan langsung percaya. Itu bisa jadi setan, iblis. Karena iblis mampu menyerupai siapapun. Ya, iblis tidak mampu menyerupai Nabi Muhammad kecuali kalau kita berjumpa dengan Nabi Muhammad. Itu pasti benar. Terus aku sampaikan hadis tentang tentang siapa man sami abi min umatin yahudiyun au nasraniyun falam tu'min bi dahulanar. Siapa yang mendengar aku baik Yahudi maupun Kristen dan mereka tidak beriman, maka masuk neraka. Udah goyah tuh, nangis mulai. Langsung itu udah tuh. Wah, gua baru pokoknya ceritanya ini lebih mengharukan daripada yang aku sampaikan ya, karena ini gua nggak bisa secara puitis menyampaikan. Tapi memang waktu itu kita itu kayak lagi bertempur gitu teman-teman. Pakai psikologi sudah, pakai ayat Bible udah. Untungnya aku kan bawa Bible bahasa Yunani ini. Kamu percaya dengan kitab yang ada penambahan dan perkurangan semacam ini? Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nangis orang. Udah gini aja deh. Kamu sekarang sudah ragu, sudah yakin mana yang benar? Sudah. Apa yang benar? Islam. Langsung lah. Ya. Asyhadu alla, waduh, gua tuh baru berasakan ya bertemu dengan orang murtad kembali ke Islam itu. Wah, itu mengharukan. Aku aja kalau gua cewek itu nangis. Itu aja gua mau nangis. Ada orang yang istilahnya perjuangan kita itu nggak sia-sia gitu loh. Perjuangan kita ini nggak sia-sia. Kita ke Surabaya, kita ketemu orang murtad. Orang tuanya juga nangis itu. Bapaknya, ibunya, tantunya nangis. Anaknya kembali Islam. Waduh, teman-teman, makanya dakwah kristologi itu penting. Dakwah kristologi ini penting. Kita berdakwah di jalur kita masing-masing. Itu gua sampai nih mantap nih. Wah, pokoknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pokoknya gua nggak bisa menceritakan secara puitis ya. Intinya gua baru pertama orang Islam ini menjadi orang Kristen, orang murtad jadi Islam lagi tuh gua. Pokoknya gua di saat itu tuh nggak menyia-nyiakan. Istilahnya gua mengerahkan semua kemampuan gue agar orang ini balik lagi ke Islam. Tapi yang gua ikut terharu itu gimana? Saya sudah ragu katanya. Sudah yakin nggak benar itu. Terus kan di dalam seminar itu kan Ardiansah, Unri, Pak aku tanya tuh. Pendetanya Pak Dr. Yonatan Purnomo itu gak bisa jawab. Aku cecar tuh. Ardiansah nyecar, gua nyecar. Itu nggak tahu diupload apa enggak tuh. Soalnya kalau diupload blunder itu. Soalnya dicecar itu pertanyaan. Yang nyecar kan apologet semua. Ardiansah, gua, Rifa, ada lagi Pak Gus Betik. Ya, yang bertanya cuma gua, Ardiansah, Rifa, sama Gus Betik, 4 orang.
Yang Kristen dia disuruh dia naik, cuma dia nggak bertanya, terus cuma menambah-nambahi jawaban Pak Yonatan Purnomo. Wah, pokoknya gue nggak bisa menceritakan ya bagaimana gue itu seolah-olah berjuang gitu ya, seolah-olah kita mau meraih orang yang hanyut gitu ya, orang yang hanyut ke sungai gitu, kita raih segala cara. Itu juga gue itu sama Rifa. Wah, metodenya gue pertama Rifa yang dulu yang ngomong sebagai wanita dengan wanita kan. Rifa nggak pernah bawa ayat Bible. Rifa ini pendekatannya secara psikologi gitu. Dia nggak bawa ayat Bible. Setelah Rifa selesai, baru gua hantam pakai ayat Bible. Tapi ini yang saya heran. Dalam Islam Yesus Nabi, tapi dalam Kristen Yesus Tuhan Tritunggal. Wah, kesempatan nih kan. Baca 1 Yohanes 5 nomor 7. Dia sendiri yang baca. Ayat palsu. Nah iya, itu palsu. Palsu. Yesus itu hanya seorang nabi. Tunjukkan. Pokoknya gua menunjukkan ayat-ayat Bible itu, wah, 1, silakan baca. Jadi yang baca bukan gua, dia itu sendiri. Ya. Mana si Rifa sih? Kalau ada si Rifa nih, dia yang menceritakan nih. Mana Rifa? Gak ada si Rifa nih. Kalau ada mah bagus si Rifa nih. Bagus pokoknya itu. Silakan, on cam. Kokoron, Kristen atau Muslim? Nggak ada suaranya, Pak. Nggak ada suaranya, Pak. Halo. Iya. Ada Bang? Ada? Iya, ada. Iya Bang Nandar, apa kabar? Feedback tapi feedbacknya gede banget. Kayak yang lagi ini nih. Lagi kayak Halo? Udah Bang, udah jelas. Nah, ini baru nih. Halo. Iya, gimana? Ya Bang Nandar, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Tadi Kristen atau Muslim, ada Bang? cerita tentang Kristen atau Muslim? Bang. Ya, Anak tadi Tuhan. ada cerita. Sejak kapan Yesus punya sejak kapan Tuhan punya anak? Ya, gimana? Ya Bang Nandar. Tadi gimana ceritanya tadi dengan singer tadi? Ya, silakan Anda lihat sendiri dan dengarkan, sudah menyimak. Ya, jadi apa buah-buah roh tadi ya, Bang Nandar cerita lagu apa lagi tadi, buah-buah roh ya? Coba Anda hafal apa enggak? Saya cuman tapi saya nggak hafal lagunya itu tahun berapa itu Bang Nandar lagu itu? Coba masa nggak hafal sih orang Kristen, masa kalah sama gua nih? Galatia. Nih gua nyanyiin. Galatia 5 ayat 22 ya, kalau nggak salah ya. Iya, gua nyanyiin. Masa orang Kristen nggak hafal, gua yang Islam hafal. Jadi dulu gua nyanyi nih. Anak-anak. Kalau tadi gua nggak bisa gitu karena wanita, gua nggak, takut dia nervous gitu kan. Kalau ini kan cowok, nggak apa-apa. Anak-anak, kan kalau sekolah minggu itu kan yang dihadapi anak-anak kecil. Nah, mungkin anak-anak kita nyanyi ya, kasih sukacita, itu nggak bakal nyambung kalau sama anak-anak. Anak-anak, ayo kita nyanyi yuk, ayo. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, dan penguasaan diri. Oye. Itulah 9 buah roh. Itu sama anak-anak. Kalau sama tadi kan itu wanita dewasa, jadi saya nyanyinya biasa aja. Coba Jadi sekarang Bapak. sebenarnya bukan 9 buah roh itu Bang. Bang, itu bukan 9 buah, bukan. Ya udah. Itu bukan cerita tentang 9 buah roh. Aduh, coba buka ayatnya. 9 buah roh kok. Gimana sih? Coba sekarang Itu bukan 9 buah roh, Bang. Itu ya udah buah terserah roh. Anda lah. Ya. Itu Ya, cuma iya buah. Iya, buah rohnya itu ada 9, makanya dibilang 9 buah roh. Coba dihitung ada berapa itu. Dan yang terakhir penguasaan diri. Jadi kalau nggak ada satu di antara misalnya ada kasih,
ada sukacita tapi nggak ada damai sejahtera, itu belum jadi namanya buah roh. Jadi gitu loh Bang Nandar. Iya, saya nggak Ngerti, bahas Bang? itu. Yang saya nyanyikan itu 9 buah roh. Saya nyanyi, Pak. Saya nggak bahas dogma agama, saya nggak bahas doktrin. Saya nyanyi 9 buah roh. Saya nyanyi itu. Nah, coba yang Kristen hafal apa enggak nyanyiannya, coba. Atau kalaupun nggak hafal nyanyi, apa saja 9 buah roh. Masa kalah sama yang Muslim? Kasih. Apa satu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, Salah lagi nih udah. kesetiaan dan penguasaan diri. Ada yang kelewat. Aduh. Boleh. Bang Nih, Nandar, boleh buka kasih. Bible nggak, Bang? Ini nih. Masa orang Kristen minta Bible Ya. ke aku di Gramedia banyak. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri 9. Mantap. Gimana sih? Masa orang Islam ngajarin orang Kristen ini gimana caranya ini? Makanya saya mau belajar, Bang. Iya ya, Mau dari belajar Katolik sama apa Bang dari Nanda. Protestan, Kokoron? Saya karismatik ya. Sebentar. Ini ada seripa nih, gua tunggu-tunggu dari tadi nih. Tapi Pak ya, ini ada cerita menarik. Nanti Bapak ini bagus nih, santun enak nih. Ini Pak, gua ada kisah menarik. Jadi saya sangat berterima kasih kepada siapapun yang mensupport Mesias.org dan kepada Siripa yang mendorong-dorong saya supaya ikut acara itu. Saya baru pertama kali bergumul, Pak. Ini dalam keimanan kami ya. Saya sangat terharu sama Siripa dan pokoknya kita semua itu ada Ustadz Edi, ada Ustadz Han gitu ya. Gua merasa terharu banget melihat orang murtad kembali ke Islam itu baru pertama kali gua. Ya. Bagaimana dianya tadinya kokoh nih. Kristus, sekali Kristus tetap Kristus. Tetapi setelah digempur nih, ya Uniripa menggunakan psikologinya. Uniripa itu nggak pernah menggunakan ayat di situ. Dia menggunakan nalar, logika, serang itu. Pak Edi sama Ustadz Han ini sedikit ngomong ya di situ ya, cuma pengantar lah. Di situ gua Uniripa banyak, terus gua pas Uniripa udah selesai gua serang tuh pakai ayat-ayat Bible, sama gua pakai Bible original text tuh gua iniin juga. Ini buktinya nih ayat-ayat tambahan apa. Dan gimana sekarang? Wah, Pak, saya jujur sampai mau nangis ya. Saya terharu itu. Saya baru pertama ya. Kalau ada orang yang mualaf, saya itu nggak pernah nangis. Ada orang asyhadu alla, itu biasa aja. Tetapi ini orang murtad kembali ke Islam ini, dan itu anak kecil, anak muda, saya sampai mau nangis. Cuma saya malu kan. Aduh, laki-laki kok nangis. Aku bukanlah Superman, aku juga wakilku. Aku bukanlah Superman, aku bukanlah Batman. Nah, kan ada lagunya kan. Ternyata, wah saya nangis itu sampai, aduh, Rifah, gua soalnya di depan saya Pak, jadi dipeluk ibunya, dipeluk tantenya, dipeluk bapaknya. Anaknya dari Kristen, dari Islam masuk Kristen, kemudian masuk Islam lagi, sampai saya nangis itu. Enggak, maksudnya saya mau nangis. Lihat, wah, Rifah, lu coba ngomong cerita. Siripa ini malah. Belum pakai jilbab, sabar. Baik. Sama-sama. Selamat malam buat Bapak, saudara kita Kokoron. Apa kabar, Pak? Pak, apa kabar? Baik, Uni apa kabar? Alhamdulillah sehat. Selamat datang di Komalnya Umat Islam ya Pak. Harapan kita buka room seperti ini. Iya, Uni. Ini santun kita ya, harapan kita membuka room ini supaya kita saling mengedukasi. Mungkin kalau bukan saya yang belajar atau Bapak yang belajar, saling belajar aja gitu ya. Keren. Iya. Ini kalau biasanya Pak, kalau saya di komal-komal saudara saya yang Islam itu, sorry ya Pak, saya pasang alis dulu Pak. Saya harus pasang alis, pasang jilbab, pasang Iya, konde lu Pak. pasang Banyak dulu Pak deh. saya Lu pasang ritualnya, dulu. Pak, buka kamera ya. Gua Jadi, tuh
Gak Maksudnya, terbiasa kalau lihat triple close kalau cap. Bapak misalkannya ada di Komal ini, kami kasih Bapak kesempatan untuk bertanya tentang agama kami Islam. Tapi harapan kami jangan sampai ada penghujatan. Kalau Bapak tidak ngerti, mending Bapak tanya daripada Bapak menyampaikan sesuatu yang tidak kami imani dan bertolak belakang dengan apa yang kami selama ini ketahui, begitu. Supaya nanti kita tidak saling menghujat gitu. Ya, terkait tentang pemahaman kami tentang kekristenan, Pak. Kami ini belajar, saya belajar selama kurang lebih 7 tahun secara autodidak dan juga akademis, membaca jurnal-jurnal ilmiah dari Kristen. Jadi kalaupun Bapak mau menguji kepahaman kami atau bagaimana cara memahami kitab kalian dalam iman kami, dalam perspektif kami, boleh Bapak tanya ke kami nanti, oke? Jadi konteks Bapak di sini, harapan kami adalah bukan untuk ngeyel-ngeyelan, bukan untuk saling menghujat, saling membenci, tapi saling mengedukasi. Kalau bukan kami yang Bapak edukasi, kalau tidak kami yang mengedukasi. Gimana menurut Bapak? Siap? Iya. Siap. Setuju, siap. Ini nanti ceritain dulu biar bapaknya ini. Oke. Aku Oke, kita kemarin cerita hampir nangis. terkait tentang ini. Jadi kemarin itu alhamdulillah peristiwa On ini cam tidak dulu boleh Liva, kami. aku gak terbiasa Bentar kalau dulu, lihat. gua belum pakai, gua belum nggak, pakai maksudnya lu jangan cerita dulu sebelum on cam karena Nggak nggak ada apa-apa. lihat mimiknya. Nggak Ngapain lihat terbiasa. mimik-mimik? Nggak Mimiknya apa-apa. mimik. Iya, mimik gua aja gua ngerti. Jangan Maksudnya- pakai e ya Rifa. Mimik gua aja. Aduh, jangan pakai e lo mimik. Lu Mimik. wah. Bukan pakai e, pakai i. Mimik wajah, bukan pakai e. Oh, ngawur sih Rifa ini. Pak, mohon maaf ya. Ini kakak saya ini suka gitu memang orangnya. Bukan pakai e, pakai i, mimik wajah. Iya. Apapun lah tulisannya, mau mimik kayak mau mimik kayak apa. Yang penting tunggu dulu. Pakai Gua belum pakai gua nggak bisa buka kamera kalau nggak pakai alis, ngerti lu? Lu tahu Ya kan enggak, kalau gua maksudnya jangan kehilangan pakai e, bukan mimik. Iya, nangkar Mimik bawel. wajah, bukan pakai memik. Ya, Aduh, mimik nanti wajah. kepleset bahaya lo. Ya Pak, ya mohon Jadi maaf Pak ya. Jadi kemarin itu ada saudari kita namanya masih Ari, tadi dia cek Jangan gua. Jangan sebut Namanya nama loh Eci. ini takutnya Nggak ini. apa-apa, nggak namanya apa-apa. Eci, nggak masalah. Itu nama dia, banyak orang namanya Eci. Namanya Eci, teman-teman. Kita tidak bisa record, kita tidak bisa kontenkan karena ini faktor masalah keluarga. Kita nggak mau keluarga yang bersangkutan itu nanti terdampak aksi sosial di masyarakat, ya, seperti dibicarakan, viral, dan kita nggak mau itu. Jadi kita punya ada perintah dan ada komando dari Ustadz dari Pak Edi Prayitno. Kita tidak boleh live kan, dan kita sepakati itu karena bagi kita nggak apa-apa, yang penting beliaunya kembali lagi ke fitrahnya sebagai seorang muslimah gitu. Nah, alhamdulillahirobbilalamin kemarin si Eci kita berusaha untuk jujur kepada dia bahwa kami tidak bisa mengislamkan Eci, tapi kami kalau diuji secara penalaran tentang agama, babak belur kalian yang beragama di luar Islam. Saya terangkan seperti itu. Lalu si Eci-nya kalau masalah rasa jangan berdebat sama saya. Ya, masalah rasa itu nggak bisa kita perdebatkan. Misalnya saya senangnya sama Oten, saya pengennya yang nggak bersunat, wah itu nggak bisa didebatin ya. Tapi kita bisa mendebatkan rasionalitas, akal, logika, dan pemahaman tentang kitab suci. Itu bisa kita debatin, debatable itu. Tapi kalau misalnya, saya pengennya sama orang Cina, tapi saya Kristen, ya udah nggak apa-apa, terlanjur seleranya orang Cina, itu nggak bisa didebatin. Saya bilang ke dia begitu. Ya memang dia pindah keyakinan itu karena dia pacaran sama orang Chinese di Surabaya itu. Nah akhirnya setelah itu saya cuman tidak bawa ayat ya. Kenapa saya tidak perlu bawa ayat dulu? Karena bagi saya pengen tahu anak ini nalarnya jalan atau tidak. Kalau nalar jalan, itu apapun yang kita sampaikan itu nyambung nanti. Setelah diuji penalarannya, ternyata memang anak ini berpikir. Saya bilang, menurut kamu wajar tidak kalau Tuhan itu terkutuk gitu ya? Wajar nggak? Maksudnya atau kalau kamu bilang botol kecap ini adalah Tuhan, kita nggak bisa lawan karena kamu yang bilang gitu. Tapi masalahnya berpikir nggak kalau botol kecap ini layak nggak dijadikan Tuhan, pantas nggak gitu. Sampai akhirnya nanti Nandar memberikan ayat-ayat Bible bahwa Yesus adalah Nabi dan segala macam. Dan kemudian dia bertanya, pertanyaan yang dia itu adalah mana lebih dulu Islam daripada Kristen? Pertanyaan dasarnya misionaris kan begitu ya, bahwa Kristen lebih dulu ada, tapi kenapa Islam yang merasa benar kan begitu? Lalu saya menjawab bahwa parameter benar salah itu bukan karena lebih dulu, karena kalau lebih dulu kenapa harus jadi Kristen?
Jadi Hindu aja sekalian, Hindu lebih dulu ada Yahudi daripada ya? Kristen. Hindu lebih dulu ada. Itu pertama. Oh, di Yang kedua Indonesia, adalah di Indonesia ya. di dunia Buddha. itu yang Di pertama. dunia, oh Hindu dulu. Bukan agama Yahudi ya? Enggak, kalau di dunia itu bukan Yahudi lebih dulu. Lebih dulu itu secara historis adalah kitab Veda. Bentar Nandar tuh lagi pakai jilbab. Abrahamik itu ya. Nandar gua pakai jilbab nih. Iya, Tadi tuh iya. gua pasang alis Nandar, sekarang pakai jilbab. Ya udah lama banget sih lu. Mending nyanyi dulu. Emang Nandar ini enggak Oke, saya Mending nyanyi. buka kamera. Saya nyanyiin Rifa, ini bapaknya mau Pokoknya dinyanyiin, lu buka diam dulu. kamera, pokoknya nggak bisa. Bang Nandar. Buka kamera. Bang Nandar. Bang Nandar. Bentar ya. Saya punya gitar Jadi- dua, satu Kristen, Bentar. Islam. Saya copot headset. Satu Oh, masa? Terus satu Kristen. Rifa, Ya? itu bapaknya lagi ngomong. Kalau saya Bang Nandar, kalau saya pakai gitar Islam, saya nyanyi lagunya gini. Wahai manusia, pasti Nandar nggak usah nyanyi Nandar, bahaya. tertipu daya semua yang fana. Coba Pernah dengar lagunya itu, Bang? Lanjut itu bagus itu Ustaz Dery. Coba nyanyiin dulu. Coba iya. Wahai manusia, janganlah kau tertipu daya oleh semua yang fana. Lanjut. Bagus. Orang kaya mati, Orang miskin mati, raja-raja mati, biasa semuanya mati. Tuhan Kristen mati, Yesus pernah mati, Paulus mati, semuanya mati, nabi-nabi mati, Tuhan Kokoron mati, ibunya juga mati, bapaknya mati. Uni, lu di bawah meja Uni. Yang bener aja lu. Enggak, ini bukan di bawah meja, ini kasur tingkat nih. Oh alah, makanya gua kira lu lagi di kolong meja. Sorry ya nih ya, Aja sorry di ya. kolong meja, gua di kasur. Siap. Aku nggak tahu. Kan gue kan petualang, wanita petualang, menginjili alam semesta dengan bertualang. Oke, kita lanjut. Terus si Eci ini Uni. tiba-tiba apa? Uni, kamu memberitakan Injil kemana aja? Ke alam semesta, ke seluruh alam, ke seluruh makhluk. Ada biawa, ada babi, ada anjing, semua aku injilin. Banyak yang masuk. Kamu Injil udah kamu baptis belum? Kan kalau firmannya kan beritakan Enggak. Injil dan baptis lah, udah dibaptis. Yesus tidak pernah membaptis, Yesus malah dibaptis. Dan dibaptis itu dari kata baptizo. Baptizo itu adalah istilah untuk pertobatan di dalam iman Yahudi. Baptizo itu kan bahasa Yunani, bukan bahasa Yahudi. Nah, Yahudi itu mengenal istilah sama seperti kami mentahirkan diri. Jadi kalau perempuan habis datang bulan segala macam itu mandi, mencelupkan diri. Yesus itu sebenarnya kan dibaptis. Dalam baptis Yohanes itu baptis pertobatan. Di dalam iman Islam sama seperti mandi taubat, mandi junub dia itu. Karena dicelupin dia di Sungai Yordan. Coba kalau waktu itu di kolam renang, bukan kayak yang di pendeta gitu, bukan. Tapi dia tuh, jadi Yahudi, Islam dan Yesus itu punya kesinambungan memprioritaskan ketahiran jasmani dan rohani. Ketahiran jasmani itu ya dengan cara mensucikan badan gitu. Begitu. Oke, lanjut sih tentang kisah si itu tadi ya. Gue sambil minum vitamin ya. Nah, terus si Eci ini akhirnya tadinya tuh dia mau syahadatnya tuh 40 hari kemudian. Dia dikasih ibunya waktu 40 hari untuk berpikir ulang. Iya. Nah, jadi karena saya bilang, apalagi yang mau kamu tunggu? Tadi kamu udah lihat Pak Yonatan Purnomo mengatakan seluruh kitabnya orang Kristen itu tidak dikanon. Apalagi coba terus saya tanya dong, Kristen mana yang paling pertama? Kalau memang Kristen agama yang pertama, apa yang pertama sekali? Katolik bilang mereka yang pertama, Ortodok bilang mereka yang pertama. Saling baku hantam aja dulu mereka. Artinya saling klaim pertama sekali itu semua tuh ya. Saya minum vitamin dulu, bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Itu Bang Nandar, saya mau nanya Bang Nandar. Bang Nandar, saya mau nanya. Itu kalau yang Islam masuk Kristen kan murtadin. Kalau murtadinnya balik lagi, jadi apa namanya Bang Nandar? Tetap mu'alaf sih istilah. Sebenarnya tuh mu'alaf itu kan dia- istilah. Enggak, mu'alaf itu mu'alaf, artinya dia asalnya kan mereka memang Islam. No, bukan. Mu'alaf itu artinya secara esensi kan hatinya yang dilembutkan untuk kembali patuh kepada Allah. Kalau hijrah lain lagi ya, hijrah. Kalau Ya? hijrah itu berpindah dari tadi ini misalnya saya orangnya tuh suka
nyanyi, suka dugem, suka bermaksiat. Terus saya memutuskan untuk kembali taat kepada Allah. Itu namanya hijrah. Hijrah itu kan berpindah sebenarnya. Oh, Dan konotasinya melulu dari negatif ke positif. Seperti itu. Begitu brotherku. Jadi ya, oh jadi lanjut itu ya. Ya kita lanjut ceritanya si Eci. Nah tadi dia chat saya. Tadi si Eci-nya saya bilang begini, Eci, dia sudah syahadat kan? Eci silakan. Ada apa-apa yang Eci mau pertanyakan tentang Islam, silakan tanya ke saya. Netizen tolong ya, tadi ada yang kirim duit 200 sama 500 kok nggak dikasih tahu ke saya gitu. Uang itu akan dibekukan kalau saya nggak tahu. Dan saya stop untuk menggalang donasi karena ternyata di undang-undang kita itu menggalang donasi itu harus ada izin sosial teman-teman ya. Karena kita bukan lembaga, bukan yayasan, kita nggak mau repot banget minta-minta izin untuk saudara kita yang terdampak, repot banget ya. Lebih baik kita stop donasi. Yang penting yang kemarin itu sudah terjadi. Kalaupun ada pemerintah yang marah kita punya laporan keuangan yang sangat jelas sekali ya, dan tidak ada yang dirugikan. Nanti terakhir kita kumpul untuk Aceh. Ya. Oh ya, buat program Mesia, alhamdulillah rabbil alamin teman-teman. Alhamdulillah kita sudah bayarkan belajar bahasa Ibrani. Nanti insya Allah besok Asran sama Gregorius sudah mulai belajar bahasa Ibrani. Yonatan Nandar, aku sama Bang Faruk sudah mulai belajar bahasa Arab. Kita yaitu nanti dibayarkan setelah mulai kursus. Nah, bahasa Inggris Bang Loading sama Gofur sudah mulai kursus hari ini. Bang Loading belum gara-gara dia kasih nomor handphone salah. Ya, dia yang salah. Jadi dia nggak di-invite ke grup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Wan. Artinya para Mesia sudah mulai belajar. Saya masih pantau mereka, keseriusan mereka belajar. Nanti tahun depan kita akan tes kemampuan mereka setelah mereka dibiayai sama umat. Mereka harus bertanggung jawab. Kalau mereka dibiayai umat, apakah mereka itu serius atau tidak akan kita pantau. Sama. Nanti saya kalau nggak ngerti-ngerti juga bahasa Arab, berarti koplaknya minta ampun ya. Berarti jangan dibiayai lagi. Artinya gitu. Nanti Nandar juga gitu. Udah setahun belajar bahasa Arab, masih juga nggak ngerti apa-apa, nggak bisa lagi ya. Jadi kita memang mau melihat keseriusan para Mesia ini untuk menuntut ilmu. Karena Mesia ini adalah salah satu program pemberdayaan apologet, mengupgrade value dari para apologet, dan kita nggak mau apologetnya tuh koplak ya. Kita nggak mau kayak Edis TV gitu ya. Udahlah di DO, goblok, koplak, menyesatkan, jelek lagi ya kan, bau lagi ya kan gitu ya. Seperti itu. Bang Koko, karena Bang Koko di sini Kristen, punya dapat atau tempat untuk bertanya, silakan Bang Koko bertanya tentang Islam dan boleh bertanya tentang dialektika lintas iman, silakan. kalau saya tipe pemain sepak bola, saya itu pemain bertahan, Uni. Jadi saya nggak bisa nyerang. Lah bertanya itu memang harus nyerang gitu Bang. Bertanya itu bukan untuk menyerang Bang, bertanya itu untuk mengetahui sudut pandang orang lain atau pengetahuan orang lain Bang. Saya juga nggak tertarik saling serang menyerang, ngapain gitu loh. Kita nggak butuh saling serang, kita butuh di sini. Oh gitu cara memahaminya. Jadi abang paham, oh kalau Unirifa memahami Islam tuh begini ya. Kalau setahu saya beda ya sama Ustadz Abdul Somad. Nah terus abang kasih tahu ke saya, Uni, setahu saya kata Ustadz Abdul Somad begini, saya jadi tambah pinter. Kan kita saling mengedukasi di sini. Gunanya kita membuka forum begini kan untuk mengedukasi Bang, gitu. Iya. Silakan. Atau ada yang mau diangkat tema? Temanya apa Uni hari ini? Bang Nandar, temanya apa hari Yaudah. ini? Temanya adalah Yesus punya Tuhan. Sebentar nih. Segala kuasa di Komal ini kuberikan kepada Unirifa. Unirifa bebas mau nurunkan siapapun, naikkan siapapun, mau gedein siapapun, mau tema apapun saya serahkan kepada Unirifa. Jadi Koko jangan tanya ke saya ya. Silakan tanya ke narasumbernya Unirifa. Baik, segala kuasa telah kuberikan kepadamu. Kamu tidak berkata-kata dari dirimu sendiri. Kamu bisa berkata, kamu bisa berbicara karena kuasa yang telah kuberikan kepadamu. Karena Allah Subhanahu wa taala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masyaallah. Silakan Rifa. Ulas sekemadala war kemadaya. Silakan Uni. Ya, kok silakan saya? Ya abang mau tanya apa? Yesus punya Tuhan. Ya oke, baik kita bahas ya. Jadi Uni ceritakan gitu kan? Temanya Yesus. Ya itu temanya ya, tema. Mungkin saya prolog dulu biar Bang Koko tahu. Nanti abang boleh meluruskan kalau memang dianggap saya salah. Tapi kayaknya sulit untuk meluruskan karena saya sudah lurus. Gimana mau meluruskan yang sudah lurus ya kan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebentar saya prolog dulu ya Bang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun.
la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Hari ini kita berjumpa lagi di malam yang sangat syahdu ini ya. Semoga saudara kita yang mendapatkan bencana bisa dikuatkan oleh Allah, mental, psikologis, jiwa, fisik, dan jasmani seluruhannya. Mereka kembali pulih dalam keadaan semestinya sebagaimana seharusnya. Dan saudara-saudara kita yang mungkin dalam keadaan kelaparan, semoga itu dijadikan sebagai penghilang dosa-dosa mereka. Seandainya mereka dalam keadaan syahid pergi berpulang kepada Allah, semoga mereka meninggal dalam keadaan syahid. Begitu juga dengan saudara-saudara kita Kristiani yang terdampak di Sibolga. Semoga kalian bisa selamat, kemudian pulih dan bangkit. Buat korban-korban yang terdampak, kami para Mesia hanya segitu yang bisa kami lakukan, mungkin sedikit, tetapi kami berhenti bukan karena kami tidak peduli, tetapi karena kami tidak bisa meminta izin kepada pemerintah kita karena terlalu ribet. Kami bukan lembaga, bukan yayasan, tapi alhamdulillah uang yang dari para Mesia kemarin sudah kami salurkan. Terakhir yang masuk hari ini dan kemarin itu akan kita salurkan ke Aceh. Daerah terdampak paling parah daerah Aceh Temiang dan Sumatera Barat, daerah Kecamatan Palembayan, di mana para Mesia berada di situ, yaitu diantaranya Tante Mika dan juga Bang Teku. Dan kita tetap pantau Bang Faruk keadaan beliau karena beliau juga ada salah satu korban dari bencana alam tersebut. Itu dulu prolog saya, dan lanjut. Adapun kali ini kita membuka sebuah percakapan bersama saudara kita CNKRI tapi berbeda keyakinan bernama Bang Kokoran yang beragama Katolik. Dan seperti bukan yang Katolik, saya bukan Katolik. Pentakosta. Protestan, Karismatik. Oke. Wah, ini kata Pak Yonatan Purnomo, abang ini tuh termasuk yang salah karena kitabnya tidak kanon, tidak menggunakan kitab kanon Konsili Hippo tahun 393. Pak Yonatan Purnomo berdasarkan seminar yang diadakan oleh Pak Yonatan Purnomo mengatakan seluruh kitab suci di antara 240 sekian negara itu tidak kanon alias KW, makanya salah. Nah, berkat karena ayat-ayat yang diluncurkan bertahun-tahun diimani oleh orang Kristen, bahkan orang Kristennya yang sudah meninggal, bahwa Yesus itu memiliki Tuhan, itu adalah ayat-ayat yang eksplisit tertulis ya, tertulis. Kenapa saya katakan begitu? Sungguh saya naik satu lagi akunnya karena saya ini ya ada apa namanya ini biar nggak ini biar nggak ini nih, satu lagi akun nih. Ntar ya, saya naik dulu satu lagi. Nah, jadi teman-teman ternyata Pak Yonatan Purnomo itu, ntar aku udah jadi moderator belum Nandar? Maaf ya Pak ya, terlalu ini, saya naikkan dua akun dulu. Ada Bang Wan naik nih, ntar saya naikkan Bang Wan dulu. Nah, mana Bang Wan tadi tuh? Oh, baru naikkan, baru nampak Bang Wan, maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Wan, maaf baru nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus lanjut aja. Aku juga Ya. moderator sini Oli. Jadi bantu nanti Bang Wan ya yang oten-oten yang mau naik nanti mungkin. Alright. Oke. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa Pak Yonatan Purnomo ini seorang doktor dan master teologi dan gelarnya adalah doktoral dan pernah kuliah di teologi, master teologi SH MTH kalau nggak salah, SH MTH, dan dia membuat sebuah organisme, bukan organisasi ya, organisme. Apa perbedaan organisme dengan organisasi itu belum dijelaskan kemarin. Tetapi dia tidak membuat sebuah lembaga yang seperti LAI, tidak. Tapi Biblikos ini adalah basicnya penterjemahan Bible yang dikanon di Konsili Hippo tahun 393. Nah itu ya. Lalu kemudian Pak Yonatan Purnomo mengatakan seluruh Kristen di dunia itu tidak menggunakan kitab kanon, apalagi kalau dia LAI. Yang dikanon di Konsili Hippo itu adalah kitab suci, kitab yang dianggap suci yang memasukkan Deuterokanonika yang dibuang oleh Protestan.
Maka dengan demikian Pak Yonatan Purnomo walaupun dia sendiri adalah Protestan mengakui bahwa Kristen-Kristen di 240-an negara itu tidak menggunakan kitab yang benar. Nah, itu menurut Pak Yonatan Purnomo hasil seminar kemarin. Tetapi bagi kami umat Islam, sebenarnya prioritas kami itu bukan membahas kitab kalian. Prioritas kami menyampaikan Islam sebagai ajaran rahmatan lil alamin dan melakukan pembuktian. Karena kalau hanya sekedar menyampaikan tanpa pembuktian itu namanya klaim. Ya. Klaim bahwa pernyataan bahwa saya itu istrinya Pak Prabowo, itu klaim. Maka saya benar-benar istri Pak Prabowo kalau saya bisa menunjukkan bukti-bukti data, misalnya foto pernikahan kami, buku pernikahan kami, begitu, dan bahkan pengakuan dari Pak Prabowo sendiri. Nah, itu bukti sebagai orang yang memang sah menjadi seorang istri. Artinya kalau kita mengaku-ngaku, kita harus bisa membuktikan klaim tersebut. Nah, sama. Ketika saya mengatakan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, maka sewajibnya saya harus membuktikan itu. Saya tidak boleh mengatakan Islam itu agama yang benar karena saya hanya Islam saja. Karena kalau seperti itu namanya adalah pernyataan klaim subjektif. Tapi saya adalah orang yang bahkan berani menantang seluruh alam semesta ini untuk membantah saya, pembuktian saya yang ilmiah bahwa Islam adalah agama benar karena kitabnya benar, penyampai firmannya orang benar. Nah, untuk menggugurkan argumen saya tantang siapapun untuk membantahnya. Dan untuk membuktikan itu, saya akan paparkan beberapa kajian ilmiah tentang pembuktian bahwa Al-Quran adalah kitab yang benar. Nah, Al-Quran sendiri dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan itu tepat secara esensi dikatakan Al-Quran karena memang dibaca dan dilafazkan. Yang kedua, Al-Quran sebagai kalam ilahi itu juga terbukti secara esensi dengan tidak adanya pembuktian secara ilmiah yang mampu menyatakan bahwa Al-Quran itu terdistorsi dan bercampur dengan perkataan manusia. Dan yang kemudian adalah Al-Quran itu terbukti secara ilmiah tidak memiliki kontradiksi, bahkan disampaikan dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-82. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah walajadu fihi ikhtilafan katsiran. Allah menyatakan seperti itu bukan hanya sekedar klaim, tapi 1400 tahun tak ada yang mampu mencari tahu Al-Quran itu penuh dengan kontradiksi dan tidak terbukti karena memang tidak ada. Padahal kalau kalian bilang tidak ada yang mencoba mencari-cari kesalahan Al-Quran, yang namanya dari sejak semula di abad ke-7 orang yang membenci Islam itu sudah ada yang disebut dengan Johannes Damaskus. Bahkan para orientalis sekelas Juan Louis Burckhardt, Snok Horgonye, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan mereka fasih berbahasa Arab dan menjadi penterjemah bahasa Al-Quran. Banyak para orientalis yang mempelajari Al-Quran bahkan menyamar menjadi Islam untuk membuktikan sebenarnya bukan Al-Quran yang benar. Sebenarnya tujuan mereka mustahile orang-orang Kristen yang belajar Islam itu tujuannya untuk membuktikan kebenaran Islam. Tentulah sebaliknya, secara motivasi, secara rasional mereka pasti ingin membuktikan bahwa Al-Quran bukanlah kalam ilahi atau firman Tuhan karena mereka tidak berkeyakinan Islam. Nah, Izutsu Toshihiko, Louis Ma'aluf adalah orang-orang yang non-Islam yang mengkaji Al-Quran dan menjadi penterjemah bahasa Arab, bahkan memiliki kamus. Artinya ribuan tahun lamanya, 1400 tahun lamanya, manusia manusia ditantang untuk membuktikan bahwa Al-Quran bukan kalam ilahi. Namun secara ilmiah tidak ada satupun jurnal ilmiah yang mampu membuktikan Al-Quran kontradiksi dan terdistorsi. Bagaimana dengan Bible? Bible tidak perlu umat Islam turun tangan untuk menyatakan Bible itu karangan manusia dan penuh dengan kontradiksi. Tidak perlu kami turun tangan. Sekelas Dr. Bart Ehrman adalah seorang pakar Bible sendiri menyatakan bahwa Bible ini bahkan tidak jelas. Tidak bisa uji epistemologisnya lulus. Satu. Yang kedua, tidak bisa dikatakan firman Tuhan karena bercampur. Yang ketiga, terlalu banyak distorsi dan kontradiksi. Dan kemudian kemarin tanggal 6 Desember saya dan Yonatan Nandar berkesempatan bertemu dan mendengarkan seorang dokter bahasa Yunani. Dia menjadi penterjemah Bible bernama Yonatan Purnomo. Dia mengatakan bahwa Bible ini banyak terjadi kesalahannya, apalagi ke masalah terjemahan.
Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.